Kita langsung ke Pak Nabil. Pak Nabil, kami ingin tahu Pak, penyaluran bantuan dari Indonesia ke Gaza, apakah betul fakta di lapangan betul-betul banyak kendala yang dihadapi Pak? Baik, terima kasih. Memang kalau kita lihat penyaluran bantuan ke Gaza ini memang masih banyak kendalanya. Tapi satu hal yang kita lakukan Indonesia, terutama bahwa pemerintah Kemlu juga bekerja sama dengan berbagai LSM melakukan penggalangan untuk melakukan bantuan, mengirimkan bantuan ke Gaza. Dan ini juga difasilitasi juga oleh KBRI kita di Kairo. Dan waktu itu Bapak Wakil Menlu juga Pak Anies Mata ikut menyelenggarakan pertemuan dengan berbagai LSM untuk memberikan dukungan bersama ini bagi Palestina. Nah, memang kendala untuk penyaluran ini masih berada di lapangan. Tapi kalau kita lihat dalam konteks yang lebih besar, sebetulnya dukungan kita bagi Palestina ini lebih dari penyaluran bantuan yang ada di lapangan saja. Kita lihat di forum-forum internasional banyak sekali deklarasi-deklarasi yang kita suarakan, baik itu di KAA dan Indonesia juga menjadi tuan rumah International Conference on the Question of Jerusalem di Jakarta, kemudian KTT luar biasa OKI, dan juga partisipasi kita di berbagai forum, baik itu bilateral, regional, multilateral. Intinya langkah-langkah diplomatik dan legal ditempuh oleh kita untuk memberikan dukungan yang diperlukan oleh Palestina dari berbagai arah untuk perjuangan mereka. Kita juga berusaha agar bisa menghidupkan kembali proses damai sebetulnya. Ini juga yang sangat diperlukan dengan berbagai negara-negara mitra. Sehingga kalau kita lihat selama ini, ya mungkin itu ya yang bisa. Baik. Terima kasih Pak Nabil dari Kementerian Luar Negeri. Meskipun kami kemarin kaget sekali ada kegilaan yang dilakukan oleh Amerika Serikat. Mereka mengirim bantuan tapi dicampur narkoba. Dikirimkan ke warga Gaza. Itu fakta, itu bukan hoax sama sekali. Itu fakta yang terjadi di lapangan. Kita boleh libatkan mahasiswa yang ada di sini ingin bertanya ke siapa, silakan. Silakan Mas bersuara lantang di Catatan Demokrasi. Namanya siapa? Izin memperkenalkan diri, nama saya Ahmad Nur Fikri Alamsyah dari Universitas Budi Luhur. Izin bertanya ke Bapak Irfan Maulana. Bapak Irfan. Seberapa mungkinkah gencatan senjata ini terjadi secara permanen antara Hamas dan Israel? Mungkin sekian, terima kasih. Saya langsung jawab. Langsung dijawab. Selama yang berkuasa masih rezim sayap kanan Zionis Mesianik Netanyahu, gencatan senjata ini absurd menurut saya. Karena ada dua hal. Satu, masalah ideologi. Buat orang-orang Zionis Mesianik, Israel Raya itu adalah nubuatan akhir zaman, kebangkitan kembali kerajaan Israel kuno, dengan menyambut kedatangan Mesayahnya mereka untuk dibangun lagi Bait Suci. Itu murni ideologi Zionis politik, bukan Yudaism religius ya. Karena orang-orang Zionis Yahudi religius, ortodok, mereka tidak begitu. Buat mereka, keberadaan orang-orang Yahudi diaspora itu adalah kehendak Tuhan. Itu doktrinnya orang-orang Yudaism anti-Zionis. Itu ada di Inggris, ada di Amerika, di mana-mana. Mereka keras menolak Israel. Jadi kata mereka, kehendak Tuhan pula nanti bangsa Yahudi itu akan kembali dengan kedatangan Mesias. Dan hidup damai bersama bangsa-bangsa yang lain. Tapi doktrin Zionis, Mesianik Zionis, radikal, ekstremis, rasis, apartheid ini, nanti negara Israel itu akan menjadi negara supremasi yang akan berada di atas bangsa-bangsa lain, bangsa superior. Karena itu kan Israel disebut negara apartheid sekarang. Itu sebab kenapa Afrika Selatan yang pernah mengalami penderitaan berat mengalami apartheid, melihat penderitaan bangsa Palestina itu seperti melihat dirinya. Itu sikap South Africa, bukan Muslim loh, mereka bukan Arab, mayoritas orang Kristen loh, jangan lupa, orang Anglikan. Desmond Tutu ininya kan tokohnya, itu orang Afrika Selatan paling keras menolak Israel. Kenapa? Karena pernah mengalami masa penindasan era apartheid, dan yang sekarang berlaku di Israel itu adalah apartheid. Kita juga lihat intelektual Yahudi anti-Zionis seperti Norman Finkelstein, Ilan Pape, Avi Slaim dan lain-lain. Dia mengatakan, Norman Finkelstein itu mengatakan, saya itu keluarga saya sebagian besar mati di kamp konsentrasi Nazi.
Itu Norman Finkelstein, orang Yahudi intelektual Amerika. Dia katakan yang dilakukan Israel sekarang seperti yang dilakukan oleh Nazi dulu pada orang Yahudi. Nah sekarang Israel melakukan yang sama kepada orang Palestina. Seperti yang dilakukan oleh Nazi dulu. Keras itu. Itu sebabnya ini bukan persoalan agama tertentu. Karena kita lihat di orang Yahudi juga keras penolakan itu. Perilaku Zionis saat ini seperti Nazi Jadi saya tempo dulu. pesimis selama Netanyahu dan rezim ini berkuasa. Itu. Yang kedua, kepentingan pribadi Netanyahu. Ini yang mengatakan Bill Clinton. Bill Clinton bilang Netanyahu menyeret eskalasi Amerika dalam perang dengan Iran itu karena untuk kepentingan dirinya. Biar dia tetap berkuasa, biar dia tidak diadili. Kita boleh bergeser dulu. Mbak Monik, gencatan senjata Hamas Israel versi Kang Ifar absurd, angan-angan belaka. Israel dan pihak Palestina sudah pernah berjabat tangan dan mendapatkan Nobel Perdamaian pada tahun 1994. Waktu itu Yasser Arafat dengan Yitzhak Rabin dan Oke, kalau lupa di skip saja Mbak. Oke, saya skip ya. Si Rabin sampai dibunuh oleh orang yang tidak ingin ada perdamaian. Tetapi Israel mau berdamai. Yang membunuh orang Yahudi. Yang membunuh orang Yahudi. Yang membunuh orang Yahudi biar teroris bukan yang bunuh. Teroris karena dia di penjara. Itulah ketegasan hukum di Israel. Teroris masuk penjara, nggak ada yang dibelai-belai, nggak ada yang dielus-elus. Nah, Israel kasih tanah. Setelah berjabat tangan itu kasih tanah Yudea dan Samaria yang tadinya dikuasai oleh Yordania diberikan kepada otoritas Palestina. Sehingga sekarang peta tepi barat itu menjadi 3 bagian. A dan B untuk Palestina. Bukan ngasih tanah, C mengembalikan tanah. Sejak kapan Pak dimiliki? Yudea dan Samaria itu sejak dahulu adalah wilayah Israel. Kita balik lagi kerajaan Israel. Gitu ya, kita belajar sejarahnya. Jadi begini, ini bukan soal agama, ini bukan soal sejarah. Jadi soal apa? Ini soal kebenaran. Kebenaran bisa disalahkan tahun ini, tetapi kebenaran pasti tidak akan terkalahkan. Israel punya kebenaran itu. Karena apa? Sejarah ada, di kitab sucinya ada. Kalau saya tidak percaya dengan kerajaan Israel, artinya buat apa saya jadi orang Kristen? Saya buang aja Alkitab saya. Besok gereja pada kosong. Karena perjanjian lama dibuang. Perjanjian lama, Alkitab perjanjian lama itu kitab sucinya orang Yahudi. Nah, soal Sionisme. Sion adalah kata dari Yerusalem. Kata lain dari Yerusalem. Sionisme adalah gerakan politik untuk kembali ke Yerusalem. Orang-orang Yahudi diaspora, tadi saya sudah ngomong 70 Masehi, Romawi menyebarkan orang Yahudi dibawa ke Roma dari Yerusalem. Itulah mereka yang ada di Eropa, ada di mana-mana itu kembali pulang, kembali ke Yerusalem. Tahun 1897. Indonesia kebangkitan nasional kita kapan? Kebangkitan nasional kita kapan? 1908. Nggak ada beda loh. 1897 kebangkitan nasionalisme orang Yahudi. Jadi Anda sampai detik ini masih menganggap Israel benar. Based on history-nya. Ini ada satu juga hoax. Hoax lagi, jangan hoax-hoax terus Mbak. Gini, ada satu hoax karena dikatakan membentuk Israel Raya. Tidak. Israel tidak ingin menjadikan Israel Raya. Karena apa? Buktinya Israel kasih tanah. Tadi saya katakan Yudea dan Samaria jadi area A dan B untuk Palestina. Mas Gaza jadi area Mas Husin Gaza komentar boleh. David Ben Gurion, Perdana Menteri Israel yang pertama, pernah ditanya oleh wartawan dalam satu sesi wawancara, ketika wartawan ini aneh melihat perbatasan Israel yang terus meluas, membesar, ekspansi. Ini mana ujungnya? Ditanya oleh wartawan. Apa jawaban David Ben Gurion? As far as our soldier can reach. Tanah Israel itu adalah sejauh yang bisa dijangkau oleh tentara kami. Jadi kalau tentara mereka itu bisa menjangkau Yordan, Suria, Mesir, bahkan Saudi Arabia, ya, maka kita mau lebih percaya perkataan Perdana Menteri Israel atau Mbak Monik kira-kira ini?
Jadi Pakai mic boleh. kontradiktif sekali. Buktinya aja, apakah Tadi sejarawan. Israel pernah Karena- menjajah Yordania? Lah, Enggak loh. Dataran tinggi Golan punya Tahun siapa itu? Punya Suria. 1948, Kemudian Israel justru saya diserang kasih oleh tahu, Suria. saya kasih tahu kenapa Tahun Israel 1967 sampai sekarang, Israel kenapa diserang Israel sampai oleh sekarang 5 belum negara Arab. belum berani, belum bisa Yordania, ekspansi Irak, lebih Mesir, luas Suria, karena hari Lebanon. ini Israel ini terbentur satu batu yang sangat kokoh yang bernama Gaza. Itu adalah satu-satunya alasan kenapa Israel belum ekspansif keluar. Itulah kenapa Gaza lagi yang Mas diserang. Hussein, Gaza Tahun dikasih 2012 oleh Israel tahun digempur, 2005. 2014 digempur. Jadi itulah kenapa alasan Israel menyerang Gaza. Maka dari itu ini, kalau kita mau bicara sejarah, saya selalu menggunakan data dan fakta nama-nama para sejarawan. Kenapa ada Israel di Palestina? Ini akar permasalahannya sebetulnya ya. Dan ini banyak kita keliru memahami bahwa ini adalah konflik antara dua negara, konflik politik, perbatasan. Bukan. Kalau kita masih memahami bahwa konflik Palestina-Israel ini konflik perbatasan atau dua negara, selamanya kita akan gagal memahami output dan solusinya. Saya jelaskan menggunakan istilahnya Profesor Dr. Abdul Fattah Uwaisi, ini profesor di bidang hubungan internasional di Essex University. Dia mengatakan apa? Israel is not a state. Israel is Western strategic Western colonial project. Dia bilang Israel ini bukan sebuah negara. Oke. Israel ini adalah proyek penjajahan kolonial Barat. Itulah kenapa ketika Gaza melawan Israel, yang panik Amerika, Inggris, Prancis, Jerman. Kenapa? Karena bagi mereka, bagi Eropa, bagi Barat, Israel ini bukan hanya sebatas negara. Ini adalah benteng terakhir pertahanan mereka. Bu Susi. Dan satu lagi Bu, mohon maaf Bu ya. Ini sama dengan statement para petinggi Barat itu selalu konsisten loh. Contohnya, Jose Maria Aznar 2010, Perdana Menteri Spanyol, dia mengatakan secara terbuka, support Israel. Because if Israel goes down, we all go down. Dukung Israel. Karena kalau Israel ini collapse, runtuh, maka kita, Barat juga akan runtuh. Jadi ini bukan hanya antara dua negara, tapi ini perang peradaban. Oke, jadi kalau kita melihat proyek-proyek ini sebetulnya ada di dalam bidang hubungan internasional ya, nggak tahu ada mahasiswa hubungan internasional apa tidak. Mengenai cycle of power. Cycle of power itu ada negara naik, ada negara turun. Rising state dan declining state. Itu ada inflection point dari rising state dan declining state. Itu yang akan menyebabkan peperangan. Dan mereka mempertahankan agar semua dihitung secara structural realism. Artinya kalau ada negara yang naik, ya diabsorb. Dijadikan anggota Security Council, misalnya Cina ditarik gitu ya. Taiwan didepak ya, cara-cara mereka lah. Kalau ada declining state seperti Amerika, cepat-cepat dilindungi. Wilayah-wilayah yang akan sensitif terhadap penurunan kekayaan mereka, yaitu oil ya. Oil dari dulu kan menjadi alasan kenapa Mossadegh diturunkan gitu ya di Iran. Karena denial policy itu terjadi untuk mencegah negara lain mengambil Iranian oil. Jadi sebetulnya kita harus melihat siapa di belakang ini. Kenapa ini terlalu penting? Karena minyak bumi, karena LPG. Oke. Ya, Qatar itu mempunyai LNG untuk 800 tahun. Jadi kalau misalnya mereka tidak dijaga persekutuannya dengan Amerika Serikat, mungkin akan menyebabkan agak kekurangan gitu ya. Baik, kita harus melihat secara komprehensif ya, Bu Ya, Susi. ya, Pendeta Marcel, singkat saja boleh. As a conclusion juga boleh. Singkat saja boleh. Oke, balik lagi ya, bahwa ketika bicara tentang apa yang disampaikan oleh Ibu Susi tadi ya, tentunya dari perspektif hubungan internasional, tapi kalau saya balik lagi kepada dari perspektif bangsa Israel ini sendiri, bahwa ini merupakan satu hal yang sekali lagi mereka sangat yakini dan berkaitan dengan iman dan sangat dipastikan. Tentunya sekali lagi saya tidak berdiri di sisi yang mana, tapi balik lagi saya bisa memahami bahwa mereka akan terus memperjuangkan ini dengan alasan apapun karena mereka melihat ini adalah sebuah janji Tuhan apa yang diberikan oleh Tuhan kepada mereka dan mereka akan memperjuangkan apapun dan berapapun harga yang harus dibayar. Oke, kita kembali sesaat lagi tetaplah di catatan demokrasi pemirsa.
Dalam konteks genosida yang dialami oleh warga Gaza, jelas tidak ada posisi netral. Untuk semua orang, umat manusia, jelas yang harus kita junjung tinggi adalah sebuah kemanusiaan. Terima kasih banyak Bapak Ibu sudah hadir di Catatan Demokrasi. BHS, terima kasih sudah mendukung Catatan Demokrasi. Kita tutup malam hari ini. Budi Luhur, mana suaranya? Saya Andrew Mira Merkuri, selamat malam, sampai jumpa.